Kejaksaan Negeri Manado resmi menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi insinerator. Ingin menjenguk tersangka Hein Arina, puluhan pendeta dan keluarga datangi Polda Sulawesi Utara. Puting beliung rusak ratusan rumah warga di Kabupaten Gorontalo. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di Sapa Manado. Anda bisa menjangkau siaran kami melalui Facebook dan YouTube dengan nama Kompas TV Manado. Langsung saja bersama saya Davis Pinontoan. Inilah Sapa Manado selengkapnya. Kita ke info yang pertama, saudara. Kejaksaan Negeri Manado akhirnya resmi menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan insinerator tahun 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado pada Senin malam. Penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah pihak Kejari Manado telah mengumpulkan bukti-bukti kuat hasil pengembangan penyidikan sejak tahun 2021. Tersangka Tresya adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado tahun 2019 sekaligus pejabat pembuat komitmen. Sementara tersangka FS merupakan salah satu penyedia insinerator. Kejari Manado Wagyu Santoso membeberkan pihaknya sudah menetapkan 3 tersangka di kasus ini. 2 diantaranya kini telah resmi ditahan. Sebelumnya, Kejari Manado sudah menyita 4 unit insinerator beserta bangunan pelindungnya yang tersebar di Kelurahan Singkil 2, Malendeng, Tingkulu, dan Teling Atas. Jadi hari ini kita lakukan penahanan terhadap 2 tersangka, yaitu masing-masing PPK, senama kasih inisial saja ya karena proses penyidikan, TTS. Ya TTS ya, inisialnya TTS, dan ini pada saat itu menjabat sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen. Kemudian yang kedua adalah salah satu penyedia insinerator di bidang kesehatan, itu dengan inisial FS ya, dengan inisial FS, biar teman-teman juga sudah tahu. Jadi 1 tersangka lagi kita panggil. Penyidik Kejari Manado juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 1 tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi yang sama. Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 4 unit insinerator mencapai 9,6 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, petugas tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Minahasa akses jalan Suluan Rumengkor di Kabupaten Minahasa yang juga merupakan jalur alternatif penghubung Kota Manado dan Kabupaten Minahasa. Petugas gabungan dari tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa bersama masyarakat setempat berhasil membuka jalur akses jalan Suluan Rumengkor yang sempat tertutup akibat material longsor. Longsor yang menutup badan jalan Suluan Rumengkor terjadi akibat hujan deras yang terjadi pada Senin siang. Material longsor menutupi badan jalan sehingga menutup akses jalan alternatif yang merupakan penghubung Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa. Mengerahkan sejumlah alat berat termasuk mobil pemadam kebakaran dan langkah gotong royong bersama relawan dan masyarakat setempat, akses jalan ini bisa kembali terbuka. Yeni Mika Singal, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, kondisi ruas jalan kabupaten menghubungkan Moat atau Gah semakin memprihatinkan. Beberapa titik mengalami amblas akibat struktur tanah labil. Pengendara yang melintas jalan ini setiap hari khawatir sebab sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan. Pengendara yang melintas dari 2 arah harus ekstra hati-hati saat melewati ruas Moat atau Gah, apalagi pada saat malam hari.
Sejumlah titik jalan ditandai dengan pita dan papan pengumuman peringatan berjarak tidak jauh dari lokasi jalan amblas. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi para pengendara yang setiap hari melewati jalur ini, apalagi saat musim penghujan seperti saat ini, sebab sewaktu-waktu dapat menyebabkan kecelakaan. Awas motor. Bapak hari-hari lewat sini enggak? Sering juga, cuma kalau ada perlu, cuma jaga lewat ini jalan ini serupa rawan kalau musim hujan begini. Kenapa Pak? Kalau khawatir enggak? Oh khawatir, kalau dia melongsor, kita pikir itu kepala musim-musim cuaca begini, jalan so lebih rusak ke bawah ini. Jadi khawatir Pak kalau jalan sini? Iya, baru jalan ini kan sempit tuh, banyak kejadian jaga kecelakaan. Baru-baru oto yang jatuh di sana. Menyikapi hal ini, Bupati Bolaang Mongondo Timur Oscar Manopo mengatakan pemerintah kabupaten telah menganggarkan 1,5 miliar rupiah untuk perbaikan 3 ruas jalan yang amblas di tahun 2025 ini. Yang ujung ada 3 titik. Yang pertama sebelah kanan 1, yang sebelah kiri itu 2. Alhamdulillah kemarin sudah setelah efisiensi belanja, kita sudah anggarkan 1,5 M untuk menangani 3 titik longsor dan akan dibangun di tahun ini. Karena sudah masuk dalam proses penganggaran, sudah proses penyesuaian belanja, tinggal harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Otomatis selesai itu kita posting APBD pergeseran, maka otomatis yang 3 titik longsor itu akan diperbaiki oleh pemerintah daerah. Karena itu tanggung jawab, harus mau tidak mau harus diperbaiki. Ruas jalan yang amblas ini merupakan akses terdekat menuju ke ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Tutuya. Mengingat jalur Trans Sulawesi, ruas jalan Lanut Molobok juga mengalami rusak parah. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, menyebabkan sungai di Desa Kotabunan meluap dan menerjang jalan utama penghubung antar Desa Kotabunan dan Desa Bukaka, Kecamatan Kotabunan. Akibat peristiwa ini, jalan desa putus. Meskipun jalan sementara penghubung antara Desa Kotabunan dan Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan, Bolaang Mongondo Timur sudah bisa dilintasi, namun kondisinya sangat memprihatinkan dan membahayakan bagi warga yang membawa kendaraan. Apalagi saat hujan turun kondisi jalan licin, bahkan kendaraan roda 2 yang berpenumpang terpaksa harus turun agar kendaraannya bisa lewat. Jalan ini merupakan akses satu-satunya warga desa untuk menghubungkan Desa Kotabunan dan Desa Bukaka yang putus akibat hujan lebat sehingga arus sungai meluap yang terjadi pada Kamis pekan lalu. Ini merupakan pertemuan dari 4 sungai. Yang pertama Sungai Labotori, yang kedua Moat, yang ketiga Bakan, yang keempat Ongkobu. Jadi pada saat itu mulai pukul jam 2 siang hujan sudah mulai turun. Sehingga pada pukul 6 sore sungai ini meluap sehingga dia menghabiskan jalan antara RT 9 ke RT 10 di Dusun 5 Desa Panang. Pasti ada desa yang terisolir, itu Desa Bukaka. Yang ini merupakan akses penghubung antara Kotabunan Bukaka, satu-satunya jalan. Tidak ada jalan alternatif lain, Pak. Semuanya sama seperti ini. Kalau mobil perusahaan. Ya, ya, dia tempat JRBM. Selain merusak infrastruktur jalan, 3 rumah warga desa setempat berada di bantaran sungai hanyut terseret arus sungai. Tetangga yang di sebelah saya itu rumahnya hanyut. Terus ibu punya gimana? Masih sempat dievakuasi. Waktu itu hujan keras Bu Ya, sangat deras sekali. Baku ikut dengan air basar no. Terus ibu mengungsi di mana sekarang Bu? Di sebelah itu, di rumah sebelah. Itu lahan siapa Bu? Lahan HGU. Lahan HGU Bu Bu, khawatir nggak kemudian kalau sangat musim? Khawatir sekali. Meskipun sudah ada di tempat aman, tapi ibu sebagai warga masih khawatir Bu Masih sangat khawatir. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan desa yang terputus agar aktivitas warga ke daerah lain bisa normal kembali. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Sapa Manado. Tetaplah bersama kami.
Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, Saudara. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang yang berjualan menggunakan badan jalan dan trotoar. Penertiban kali ini meliputi di jalur Karombasan Sario Malalayang hingga Wenang. Belasan pedagang yang berjualan di badan jalan dan trotoar di Kota Manado terjaring dalam aksi penertiban yang dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Para pedagang ini langsung dimintai identitas untuk didata oleh petugas dan nantinya akan menjalani proses sidang tipiring atau tindak pidana ringan. Kepala Seksi Operasi dan Pengendali Masyarakat Satpol PP Kota Manado, Beno Tamboto mengatakan, penertiban pedagang yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun ancaman hukuman bagi pedagang yang terjaring dalam penertiban kali ini, sanksi denda ataupun kurungan badan selama 3 bulan. Ini kita laksanakan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Jadi kita tegakkan aturan khususnya PKL yang menggunakan badan jalan dan trotoar. Nah, lebih khusus karena ini ada giat tipiring yang kita tingkatkan sebentar, ditipiringkan di kecamatan karena banyak PKL yang melanggar peraturan daerah nomor 2 2019 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Pantauan Kompas TV beberapa titik jalan yang ditemukan banyak pedagang berjualan menggunakan badan jalan, diantaranya di jalur Jalan Piretendean, di areal sekitar Swalayan Jumbo. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, puluhan pendeta Gereja Masehi Injili di Minahasa dan keluarga tersangka dugaan kasus korupsi dana hibah Hein Arina mendatangi Mapolda Sulut. Kedatangan mereka untuk menjenguk tersangka, namun sayangnya tidak diizinkan masuk karena jumlahnya terlalu banyak. Puluhan pendeta Gereja Masehi Injili di Minahasa dan keluarga tersangka kasus dugaan korupsi hibah Gemim yang hendak menjenguk Hein Arina harus mengurungkan niatnya. Pasalnya, kedatangan mereka tertahan di pintu gerbang Mapolda Sulut. Kedatangan puluhan pendeta dan keluarga tersangka Hein Arina ini untuk memberikan dukungan moral terhadap tersangka. Kok bisa diatur dua-dua dan itu sangat kondusif. Yang secara spontanitas ya, karena kecintaan mereka kepada pimpinan, kepada ketua sinode, pendeta Dr. Hein Arina, karena itu mereka datang membesuk. Dan ini jam besuk, ya, ini memang jam besuk. Ya, hari Selasa lalu 100 lebih kita diperbolehkan masuk, 22 orang, 22 menit. Nah, sekarang berubah kebijakan ini, ya. Ini kenapa kebijakan pimpinan Polda Sulut ini berubah-berubah, ya. Kita pada umumnya mendukung, ya. Jangankan 100%, ya. Artinya 1000% untuk pemberantasan korupsi. Petugas penjaga gerbang tidak mengizinkan masuk karena jumlahnya terlalu banyak. Sedangkan berdasarkan aturan yang diizinkan masuk hanya kuasa hukum dan keluarga inti. Jadi mohon maaf ya, saya ini Pak Menwas tidak berhak memberikan press conference. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Jadi intinya yang bisa nyenguk hanya keluarga inti. Cukup gitu aja. Karena tidak diizinkan menjenguk, puluhan pendeta dan keluarga Hein Arina terpaksa menggelar aksi doa bersama di depan Mapolda Sulut. Aldi Baskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Polda Sulawesi Utara segera merampungkan berkas-berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Provinsi Sulawesi Utara ke Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. Diharapkan dalam waktu dekat kasus ini segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Proses hukum kasus dugaan tipikor dana hibah Gemim yang merugikan negara hampir 9 miliar rupiah terus bergulir. Setelah menahan 5 orang tersangka, kini kasus yang melibatkan sejumlah mantan pejabat Pemprov Sulut dan petinggi Gereja Masehi Injili Minahasa akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. AKBP Alamsyah Hasibuan, Kabid Humas Polda Sulut membeberkan, para penyidik terus bekerja mengumpulkan bukti-bukti kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga proses pelimpahan ke Kejaksaan memenuhi syarat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ya, dugaan korupsi sebesar 8,9 miliar
Ini saat ini masih dalam proses sidik yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulu, ya, masih dalam proses. Informasi yang kita terima bahwasanya dalam waktu dekat akan dilimpahkan tahap 1, ya, dalam waktu dekat akan ditimpahkan tahap 1. Ya, ini proses terkait dengan masalah Gemim, dana hibah, ya. Ya, kita ikuti terkait dengan ada tersangka baru, kita ikuti prosesnya. Alamsyah Hasibuan juga menambahkan selain pelimpahan ke kejaksaan, proses penyidikan pun terus berlanjut dan kemungkinan akan ada tersangka baru. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim ini telah menyeret 5 tersangka, yakni Steve Keppel, Gemi Kawatu, Freddy Kaligis, Jeffrey Korengkeng, serta Ketua Sinode Gemim, Hein Arina. Adapun modus dalam kasus ini menganggarkan, menggunakan serta mempertanggungjawabkan dana hibah tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai peruntukan. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Sapa Manado. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Ratusan rumah warga di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo rusak usai diterjang angin puting beliung pada Senin sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik ketika angin puting beliung memporak-porandakan rumah warga di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Senin sore. Dalam rekaman kamera warga, angin kencang mengakibatkan atap rumah di pemukiman terangkat. Angin juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa pemukiman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat mencatat ada sebanyak 104 rumah yang terdampak. Sebagian diantaranya ambruk rata dengan tanah. Pemukiman warga yang terdampak tersebar di 4 desa, Desa Ulapato, Pentadio Timur, Timuato, dan Desa Pentadio Barat. Ya, memang kejadian bencana angin puting beliung yang terjadi kemarin sore itu di Kecamatan Telaga Biru. Ada kurang lebih 4 desa yang terdampak, yakni Desa Ulapato A, kemudian Timuato, Pentadio Timur, dan Pentadio Barat. Nah, data yang kami peroleh untuk Ulapato A itu kurang lebih 43 rumah yang rusak. Kemudian untuk Timuato kurang lebih 24 rumah, kemudian Pentadio Timur kurang lebih 43 rumah juga, dan untuk Pentadio Barat hanya 1 rumah yang rusak berat sesuai informasi dari kepala desa, dan selebihnya adalah rusak ringan. Total keseluruhan sesuai data yang kami peroleh tadi kurang lebih 104 rumah yang terdampak. Itu pun masih data sementara. Masih kemungkinan besar masih akan bertambah jumlah yang terdampak bencana tersebut. BPBD Kabupaten Gorontalo masih terus melakukan pendataan lebih lanjut. BPBD juga tengah menyiapkan bantuan bagi warga yang terdampak. Kris Kamisba, Kompas TV Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Kita ke informasi olahraga, saudara. Multi-event olahraga bela diri Jakarta Martial Arts Extravaganza resmi berakhir. Perguruan Raja Wali Sakti keluar sebagai juara umum cabang olahraga Wushu dengan 41 emas. Jakarta Martial Arts Extravaganza merupakan multi-event olahraga bela diri yang digagas KONI Pusat. 1.200 atlet bertanding pada 3 cabang olahraga, Wushu, Muay Thai, dan Pencak Silat. Digelar di Baywalk Mall Pluit, Perguruan Raja Wali Sakti mendominasi cabur Wushu dengan 41 emas, 32 perak, dan 10 perunggu. Sementara kontingen Jakarta Barat keluar sebagai juara umum pada cabur Pencak Silat dengan 3 emas dan 2 perak. Adapun kegiatan ini digelar demi memasyarakatkan cabur bela diri sekaligus pembibitan atlet. Kenapa cabang olahraga bela diri begitu penting? Karena kita lihat di SEA Games Kamboja yang baru lalu, 40% medali emas itu disumbangkan dari cabang olahraga bela diri. Oleh karenanya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan kontribusi medali emas baik di SEA Games
maupun Asian Games dari cabang olahraga bela diri. Diketahui pada SEA Games 2023, cabur bela diri mendominasi perolehan medali emas bagi Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Sementara itu, Saudara, Spesial Olimpik Indonesia Jakarta gelar seleksi atlet untuk persiapan Pekan Soina Nasional 2026 dan Spesial Olympic World Games 2027. Seleksi digelar mulai 29 April hingga 27 Mei di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta. Ada 510 atlet berkebutuhan khusus yang ikut dalam seleksi untuk beberapa cabang olahraga, seperti boce, senam, voli, bola tangan, hingga sepak bola. Rencananya akan diambil 200 atlet terbaik untuk dibina dan dilatih guna mengikuti multi-event skala nasional Pekan Soina Nasional 2026. Jika mampu tampil apik, kesempatan mewakili Indonesia untuk berlaga di Special Olympic World Games 2027 juga terbuka lebar. Harapannya program pembinaan olahraga sepanjang tahun ini dengan metodologi yang benar, kita akan menghasilkan atlet yang baik. Kita akan menghasilkan pelatih-pelatih yang baik, dan kita juga didukung oleh para volunteer-volunteer yang luar biasa, didukung juga oleh para keluarga-keluarga yang komitmen terhadap atletnya, anak didiknya, anak-anaknya untuk berkembang sesuai dengan periode perkembangannya. Selain prestasi, rangkaian seleksi ini juga jadi gelaran untuk memperkuat ruang inklusif serta kesetaraan bagi penyandang disabilitas intelektual di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Selain informasi yang sudah kami bagikan untuk Anda, kali ini kami punya informasi perakiran cuaca dari BMKG Manado. Demikian tadi informasi perakiran cuaca dari BMKG Manado. Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah. Dan jangan kemana-mana, selepas jeda kita masuk dalam segmen perbincangan. Tetaplah bersama kami.